warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang saya muliakan rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada kita dan mencontohkan kepada kita tatkala kemarau semakin panjang, pepohonan mulai mati, sungai-sungai mulai mengering, maka kita dimohon untuk memohon kepada Zat yang memberikan hujan, sebagaimana firman-Nya, innahu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham. Bahasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmu ghaib, dan Allah adalah Zat yang menurunkan hujan. Oleh karenanya kita diminta untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hujan untuk kita dan juga untuk ternak, untuk anak-anak kecil dan seterusnya. Di mana untuk melakukan salat istisqa sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa salatul istisqa'i mislu salatil Aid. Salat istisqa itu seperti salat Aid, yaitu kita mulai dengan takbiratul ihram, kemudian ada takbir zawaid yang pertama sebanyak 7 kali, dan untuk rakaat yang kedua nanti takbirnya sebanyak 5 kali. Dan kemudian nanti setelah kita usai menjalankan sholat, kita sedikit memberikan tausiah untuk kita semuanya, dan kita memperbanyak beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk menurunkan hujan kepada kita semuanya. Kemudian kepada jamaah rahimakumullah, kami silahkan untuk kemudian menata shaf, dan kami mohon kepada panitia untuk membantu merapikan dan merapatkan shaf, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai kaum mukminin yang menata shafnya dengan rapat dan lurus. Sawasakum ba'in atas sudah suku minta masalah. Ya mohon setiap rapat dan lurus. Sawu tadilu. Gimana sudah lurus, panitia mohon untuk membantu merapatkan dan lurus shafnya. Sawu tadilu. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا
ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk menjalankan perintah-perintahnya sekemampuan kita, menjauhkan diri kita dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sejauh-jauhnya. Karena dengan inilah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemuliaan, kebaikan, keberkahan hidup bagi kita dari dunia, lebih-lebih lagi adalah di akhirat. Namun tatkala kita banyak bermaksiat kepada Allah, banyak durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada kita berbagai macam fitnah, berbagai macam bala, berbagai macam musibah. Hal ini sebagaimana yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Dan hendaknya orang-orang yang senantiasa menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhati-hati untuk tertimpa fitnah. Fitnah bisa berupa kesyirikan, kemunafikan, kekafiran, kezaliman. Ayusibahum adzabun alim, atau dirinya akan mendapatkan musibah yang besar, mendapatkan adab yang besar, minat dunia ilal akhirah, baik dari dunia, lebih-lebih lagi adalah di akhirat nanti. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita melihat setiap peristiwa yang ada di sekitar kita bukan hanya kita atasnamakan sebagai peristiwa alam yang biasa. Satu contoh adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kemarau panjang kepada kita, khususnya yang hidup di Indonesia, memberikan bala yang berbagai macam dengan kebakaran hutan di sana sini yang mengakibatkan sakitnya pernapasan, ispa, baik bagi anak-anak ataupun bagi orang tua, dan yang bahkan ini telah merenggut beberapa nyawa. Nah, tentunya ketika kita melihat semacam ini, kita tidak hanya mendasarkan bahwa ini adalah semata-mata peristiwa alam karena dampak El Nino kah, akan tapi hendaknya kita melihat peristiwa semacam ini dengan perspektif Islam, dengan kacamata Islam, yaitu bahwa setiap bala, setiap musibah yang turun ke muka bumi ini hakikatnya adalah karena perbuatan, karena ulah dari kita semuanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Tidaklah ada kerusakan baik di daratan maupun di lautan, melainkan itu adalah semata-mata karena ulah manusia itu sendiri. Dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan ujian, memberikan bala dengan sedikit balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah mereka lakukan, la'allahum yarji'un, agar mereka kemudian kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, agar mereka kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam banyak ayat yang lain Allah mengisahkan, menceritakan kepada kita, ma asabakum min musibatin illa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian di muka bumi ini
kecuali karena sebab ulah kalian sendiri. Namun betapa bahagianya bahwa Allah Subhanahu wa taala wa ya'fu an katsir, masih memaafkan kesalahan-kesalahan kita yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menimpakan berbagai macam musibah sepenuhnya disebabkan karena kesalahan kita. Andaikan Allah Subhanahu wa taala ingin membalas seluruh keburukan kita, kemaksiatan kita, kezaliman kita, niscaya tidak akan tersisa di muka bumi ini seorang jiwa pun, seorang manusia pun. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberitahukan kepada kita dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, lam yakusu qaumun al-mikyal wal mizana illa ukhidha bis-sinin wasyiddata al-mu'nati wa jawru sultan alaihim wala manau zakata amwalihim illa manau al-qitra minas samai walau lal bahaimu lam yumtaru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita di antara dampak Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada kita. Tidaklah satu kaum mengurangi timbangan, mengurangi takaran tatkala berbisnis. Apalagi ketika kita berbisnis menggunakan cara-cara ribawi. Kalau sekedar mengurangi timbangan, sekedar mengurangi takaran saja mendatangkan adab yang besar. Bagaimana lagi tatkala kita berbisnis dengan cara yang ribawi? Sebagaimana sabda Rasulullah dari Abu Dawud rahimahullah taala, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa raditum biz zar' wa akhadtum adnabal baqar wa taraktumul jihad, sallallahu lakum dhullan la yanzi'u ahadun hatta tarji'u ila dinikum." Manakala kalian telah berbisnis, bertransaksi dengan cara ribawi, kalian terlalu ridha dengan pertanian-pertanian kalian sehingga kalian lalai dari beribadah kepada Allah. Kalian terlalu ridha, terlalu senang dengan peternakan kalian kemana-mana yang diikuti ekor lembunya. Kalian pun meninggalkan jihad, jihad dengan makna yang luas, jihad dengan peperangan, dan juga jihad dengan lisan, jihad dengan pena. Nah, tatkala kita telah meninggalkan jihad tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan kita, merendahkan kita di dalam pandangan kaum yang lain. Dan kerendahan kehinaan ini tidaklah akan pernah bisa kembali. Tidak ada seorang pun yang mampu mengembalikan keadaan kelemahan kaum muslimin, kehinaan kaum muslimin, hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kita semuanya kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berbisnis dengan cara mengurangi timbangan, mengurangi takaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesusahan yang menaun, yang lama, dalam jangka waktu yang lama, tidak ada habis-habisnya. Dan bahkan kita akan diberikan kesusahan yang luar biasa, kehidupan yang sempit. Dan juga kita akan diliputi dengan kekuasaan para sultan, kekuasaan pemerintah yang banyak bertindak zalim kepada kita. Oleh karenanya, tatkala kita menginginkan para penguasa adil di dalam kekuasaannya, menjalankan kekuasaan dengan benar, maka hendaknya kita memulai dari diri kita sendiri. Karena tatkala kita tidak menjadi orang yang baik, kita melakukan berbagai macam kecurangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan bala kepada kita berupa pemimpin-pemimpin yang tidak memperhatikan kepentingan umatnya. Mereka hanya asarah, mementingkan kepentingan dirinya sendiri, partainya, golongannya, dan semacamnya. Dan tidaklah satu kaum itu menahan zakat yang seharusnya dia keluarkan, kecuali hakikatnya dirinya telah menahan al-qitra, menahan hujan yang hendak Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit. Oleh karenanya bagi kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan harta benda dan mencapai nisabnya, mencapai batas minimal untuk dikeluarkan zakatnya, maka hendaknya bersegeralah mengeluarkan zakatnya yang hanya 2,5%. Masih 97,5%
yang kita miliki andaikan kita mengeluarkan 2,5%. Masih lebih banyak harta yang Allah berikan kepada kita yang bisa kita nikmati ketimbang yang harus kita berikan kepada saudara-saudara kita yang memang membutuhkannya. Dan seandainya bukan karena binatang melata, bukan karena binatang ternak, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan hujannya kepada kita semuanya. Kaum muslimin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam kesempatan semacam ini, marilah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Kita mohon kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan, dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan cara ini Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan kepada kita. Di mana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "Laqad talabtul ghaitha bimajadihi as-sama' alladhi yustanzalu bihi al-matar." Tsumma qala, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku memohon ghais, aku memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan dari langit. Kemudian beliau memerintahkan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain, oleh karena itu perbanyaklah kalian memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita, yaitu di dalam surat Nuh, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Mohonlah ampun kalian kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha mengampuni dosa. Yursilis samaa'a 'alaihim midrara. Niscaya Allah Subhanahu wa taala kemudian akan menurunkan kepada mereka as-sama'-nya. Maksudnya adalah ma bis sama', akan menurunkan apa yang ada di langit, yaitu berupa hujan yang sangat lebat. Oleh karenanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita berusaha untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Entah kita yang sebagai pejabat, sudahkah kita menunaikan berbagai macam kewajiban yang harus kita lakukan? Yang kita sebagai rakyat jelata, sudahkah kita bisa menjadi orang yang bersabar untuk menerima setiap kekurangan, menerima setiap cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kekurangan harta dan yang semacamnya? Bukan malah kemudian kita bertindak anarkis, membakar fasilitas umum, merusak fasilitas umum, yang ini bukan mencerminkan seorang rakyat yang baik. Bagi orang-orang yang kaya, sudahkah berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah nanti akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap kita. Kita yang sebagai orang tua, sudahkah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan tanggung jawab Allah yang Allah berikan kepada kita, yaitu berupa mendidik anak-anak kita agar kita mendapatkan kebahagiaan dengan sebab solehnya anak keturunan kita. Bagi kita yang masih memiliki waktu yang luang, tenaga yang sehat, sudahkah kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah belum? Dan bagi kita yang masih banyak berbuat kezaliman, marilah kita berhenti dengan kezaliman yang telah kita lakukan. Karena sesungguhnya berbagai macam kezaliman sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya tadi, ini mengharuskan akan datangnya adab Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali kita kemudian berhenti dari kezaliman yang kita lakukan. Marilah kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketulusan hati kita, dengan kerendahan hati kita, dengan kehinaan hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sesegera mungkin menurunkan kepada kita hujannya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأئمتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa seluruh kaum mukminin dan kaum mukminat, dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik yang mereka masih hidup ataupun mereka yang sudah meninggal. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, yang mereka telah mati dalam keadaan keimanan. Ya Allah, janganlah Kau jadikan pada hati-hati kami rasa ghil, rasa benci kepada saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, malik yaumiddin, la ilaha illahu yaf'alu ma yurid. Allahumma anta Allahu la ilaha illa anta, antal ghani wa nahnul fuqara. Allahumma anzil alaina al-ghaitha wa la taj'al ma anzaltana alaina illa mubarakan, illa quwwatan, illa sahlan. Allahumma ya Allah Rabbana, Allahumma askina. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan. Ya Allah, janganlah Engkau turunkan hujan kepada kami kecuali hujan yang akan mendatangkan keberkahan, kecuali hujan yang akan mendatangkan kebaikan, kecuali hujan yang akan menjadikan bekal bagi kehidupan kami di masa yang akan datang. Allahumma aski ibadaka wa ghanamaka wansur rahmataka. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan kepada kami yang akan bermanfaat bagi hewan ternak yang Kau ciptakan, ya Allah, yang akan bermanfaat bagi hamba-Mu, dan tebarkanlah rahmat-Mu kepada kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami telah banyak berbuat zalim kepada diri kami. Seandainya Engkau tidak memaafkan dosa-dosa kami dan tidaklah merahmati kepada kami, niscaya kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Allahumma ya munzil sahab, ya munzil sama, aghisna. Ya Allah, Zat yang memperjalankan awan, Zat yang menurunkan hujan, turunkanlah hujan kepada kami. Turunkanlah hujan kepada kami. Turunkanlah hujan kepada kami. Allahumma ya Allah, sukya rahmatin, wala sukya adabin, wala sukya hadmin, wala sukya gharqin. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang akan menjadi rahmat bagi kami, dan bukan menjadi hujan yang akan menjadi adab bagi kami, bukan hujan yang akan membinasakan kami, bukan hujan yang akan menenggelamkan kami. Ya Allah, ya Rabbana hawalaina wala alaina. Ya Allah, jadikanlah hujan itu menjadi hujan yang bermanfaat bagi kami, bukan hujan yang akan mendatangkan madarat kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku likala hada nastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi
Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan yang ucapkan kepada seluruh kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabahi apa yang telah kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami umumkan untuk infak yang dikumpulkan pada kesempatan siang pagi hari ini insyaallah akan disumbangkan kepada saudara-saudara kita di Gunung Kidul yang sangat membutuhkan air, dan mudah-mudahan apa yang diberikan oleh jamaah sekalian mendapatkan balasan pahala dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian jazakumullahu khairan bi ihtimamikum.